حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Rasa syukur, beribu-ribu syukur selalu dan selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berapapun nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan pernah bisa kita hitung dan tidak akan pernah bisa kita membalasnya dengan apapun. Dan sebaik-baik rasa syukur adalah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah kita sepanjang zaman. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan kembali kita bertemu meskipun masih melalui virtual. Semoga tidak mengurangi khidmat kita, barokah dan keberkahan waktu dalam mempelajari ilmu tahsin Al-Quran ini. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang ahkamul mudud, yaitu hukum-hukum mat, dan al-qiraah gharibah, dan juga waqaf wal ibtida, yaitu berhenti dan wasol. Dan waqaf dan ibtida, waqaf dan memulai ayat, dan bab yang menyangkut di dalamnya. Semoga para asatidzah diberikan kesehatan, kemudahan dalam menerima ilmu hari ini dalam kondisi apapun. Kami di Citayam, Kabupaten Bogor, alhamdulillah dari semalam kami diguyur hujan sampai hari ini baru berhenti siang ini. Semoga hujan ini membawa manfaat bagi kami semua. Taib, kita awali majelis Quran kita siang hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Selanjutnya itu akan diawali dengan tilawah yang akan dibawakan oleh Ananda Hafizah Al-Hanif Farahab. Fatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu samii'un 'alim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha
نبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ananda Fiza. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bihadrikum ya Dokter. Alhamdulillah. وسهلا بحضرتك يا أستاذة. الصوت واضح؟ واضح جدا إن شاء الله. أوكي الحمد لله. آسف جدا تأخرت قليلا في مشكلة في كمبيوتر في إنترنت. نعم. الوقت إياكم فتفضل مشكورا يا شيخ. طيب إن شاء الله الحمد لله. نبدأ الآن إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Ulfa sebagai pemimpin atau yang menguruskan Markaz Quran Al-Hanif, dan terima kasih banyak kepada semua peserta, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. InsyaAllah hari ini kita akan lanjut sama-sama tiga bab yang penting atau tiga bahagian yang penting dalam tajwid. Yang pertama al-mudud, yang kedua al-waqf wal-ibtida', yang ketiga al-qira'ah al-gharibah atau boleh panggil aujuh hafs atau perkataan-perkataan yang ada bacaan khusus menurut atau ikut riwayat Hafs an Asim radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Jadi insyaAllah kita akan mulai dari al-mudud. Al-mudud bab yang sangat luas, yang ada banyak penjelasan dan perlukan waktu untuk kita mendalami al-mudud semua ini. Tetapi saya akan cuba insyaAllah untuk ringkaskan al-mudud ini semua supaya insyaAllah semua akan dapat penjelasan yang membantu untuk kita baca bacaan yang tepat, yang bagus insyaAllah. Jadi kalau ada yang sudah hadir bersama kita dari awal daurah ini, alhamdulillah kita sudah belajar makharij al-huruf dan kita sudah tahu makhraj utama yang pertama ialah al-jawf, rongga, dan makhraj tersebut yang mengeluarkan tiga huruf al-mudud, alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Alif al-mad, waw al-mad, ya al-mad. Dan kalau ada yang masih ingat lagi, al-huruf al-mad ini ada ciri-ciri yang khusus untuk huruf mad.
supaya kita boleh mengatakan huruf itu huruf mad. Yang pertama ialah huruful mad, alif, waw, ya, huruf yang tidak memiliki baris, tidak dibenarkan atau tidak menerima baris fathah, dhammah, kasrah. Dan tanda sukun huruful mad ini berbeza. Tidak ada tanda atas huruful mad yang menandakan ada sukun. Jadi selalunya huruful mad kosong ataupun ada tanda yang menunjukkan mad itu bukan mad asli, mad yang dibenarkan untuk kita menambah lebih dari 2 harakat. Ini syarat yang pertama. Harus huruful mad tidak memiliki apa-apa baris. Yang kedua, alif harus sebelumnya ada baris atas, waw harus sebelumnya ada baris depan atau dhammah, ya harus sebelumnya ada kasrah atau bawah, baris bawah. Jadi tiga-tiga ini harus kita mengetahui dan harus kita mengetahui syarat-syarat. Sekiranya huruful mad atau huruf alif waw ya ini terutamanya waw dan ya, kalau datang dalam keadaan selain daripada apa yang saya sampaikan ni, bermakna bukannya huruf mad, dia huruf yang lain. Kalau kita bahas sama-sama al-mad, al-mad ialah ziyadah wa tatwil, sesuatu yang singkat atau yang pendek kita memanjangkan, atau sesuatu yang sedikit kita membesarkan. Tapi kalau di sini maksudnya menambah dan memanjang atau menambahkan dan memanjangkan sesuatu. Itu dalam bahasa atau dari segi bahasa. Dari segi istilah, maksud al-mad dalam ilmu tajwid maksudnya italatus saut, memanjangkan suara ketika menyebut huruful mad, wal-lin, itu yang selain daripada mad, ya dan waw yang tidak memiliki syarat huruful mad. Huruful mad di sini ada penjelasan alif, waw, ya yang sukun dan ada baris sebelumnya sesuai dengan harakat, dengan huruf mad tersebut. Kalau waw sesuai dengan dhammah, ya sesuai dengan kasrah, alif sesuai dengan fathah atau fathah sesuai dengan alif, dan dhammah sesuai dengan waw, kasrah sesuai dengan ya. Huruful mad li'annaha qabilah, boleh memanjangkan. Dan kita sudah belajar sebelum ini berkaitan dengan huruf lin, berkaitan dengan sifat al-huruf, dan kita sudah tahu. Jadi sekarang ini huruf al-mad atau al-mad ini ada 2 bagian yang besar atau 2 jenis mad yang utama. Yang pertama ialah mad tabi'i atau asli. Yang kedua mad far'i atau cabang dari mad asli. Jadi mad far'i ini, kebanyakan mad far'i yang dibenarkan untuk kita menambah lebih dari 2 harakat. Kalau mad asli atau tabi'i, yang ini sekadar 2 harakat sahaja, tidak boleh atau tidak bisa kita menambahkan lebih dari 2 harakat. Harus 2 saja. Mad tabi'i atau yang 2 harakat ini akan ada mad badal juga, mad iwad, mad silah sughra, yang keadaannya sama seperti mad tabi'i. Mad far'i, ada 2 jenis mad far'i. Mad far'i yang sebabnya sukun dan mad far'i yang sebabnya hamzah. Bermakna huruful mad ini sekiranya ada hamzah atau sukun selepasnya atau setelahnya, bermakna ini mad far'i. Kalau huruful mad tidak ada setelahnya huruf hamzah atau sukun, bermakna ini mad tabi'i. Jadi mad tabi'i
di belakang atau setelahnya tidak ada apa-apa huruf yang membenarkan kita untuk menambah lebih dari 2 harakat. Seperti hamzah dan sukun. Kalau ada hamzah atau sukun, ada kebenaran untuk kita menambah mad tersebut lebih dari 2 harakat. Alif atau waw atau ya. Mad far'i yang sebabnya hamzah, mad muttasil, mad munfasil, silah kubra, mad lazim, mad arid lissukun, mad lin. Semuanya ini insya-Allah saya akan jelaskan lebih detail sebentar lagi. Ini sebagai muqaddimah. Qadar al-mad ini banyak beda di antara ulama yang menjelaskan kepada kita cara untuk kita hitung ini berapa harakat. Adakah 2, adakah 4 atau 6. Jadi ada yang mengatakan mad itu 1 harakat selama kita sebut 1 huruf. Dan kalau 2 harakat selama 2 huruf. Itu adalah 2 harakat. Kalau kita baca 6 harakat bermakna selama kita membaca 6 huruf. Ini satu pendapat ulama. Dan ada juga selain daripada itu yang mengatakan kita tutup atau lipat 1 jari itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Dan ada lain-lain juga yang menjelaskan banyak cara untuk kita hitung. Tetapi saya ada sedikit pendapat tentang bagaimana cara untuk kita hitung mad semua. Jadi cara untuk kita hitung sebenarnya anggaran dan kita rasa sudah cukup 2. Tapi awal-awal mungkin kita akan guna cara ini untuk hitung dengan jari atau dengan 2 huruf atau apa-apa dengan huruf. Tetapi yang terbaik, yang paling mudah, kita memiliki telinga yang sensitif. Yang kita bisa anggap ini sudah cukup 2. Ini sudah cukup 4. Ini sudah cukup 6. Jadi banyak kali kita baca, banyak kali kita belajar, insya-Allah kita akan dapat. Sekiranya kita hitung dengan jari memang susah dan kurang tepat kadang-kadang, sebab kalau jari ada orang yang jarinya perlahan, ada yang jarinya cepat. Jadi lebih bagus kita bertalaqi, berguru, dan guru sudah ada sensitif dan guru-guru akan memberitahu kepada kita sudah cukup 2, sudah cukup 4 dan seumpamanya. Ini berkaitan dengan harakat. Harakat di antara 2, 6, 2, 4 atau 6. Maksimal 6, minimal 2 untuk mad tabi'i atau mad tabi'i atau mad asli. Ada beberapa mustalah atau perkataan yang diguna untuk kita menamakan atau penamaan mad. Kalau kata qasr itu adalah 2 harakat. Kalau kata fuwaiqal qasr itu 3 harakat. At-tawassut, bila sebut perkataan tawassut bermakna 4 harakat. Fuwaiq at-tawassut atau atas sedikit daripada tawassut itu adalah 5 harakat. At-tul atau al-ishba' itu adalah 6 harakat. Dan tidak boleh melebihi 6 harakat. Maksimal mad yang kita baca harus tidak lebih dari 6 harakat. Al-mad tabi'i. Kita mulai dari bahagian yang pertama, al-mad tabi'i. Al-mad tabi'i bermakna normal atau asal. Kalau kita tidak memanjangkan huruf al-mad ini 2 harakat, tidak akan terdiri huruf itu. Tidak akan terdiri atau kita tidak akan dapat sebut dengan sempurna. Harus kita menyebut dengan sempurna bermakna
dua harakat paling kurang bagi mad tabi'i. Contoh yang ada di sini, dan harus mad tabi'i ini di belakang atau setelahnya tidak ada huruf hamzah atau sukun. Jadi kita sebut seperti ini. Qalu ya Musa. Dua harakat. Qalu ya Musa. Dan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dua huruf atau hitung dengan jari. Yang kedua, mad badal, yang dua harakat juga. Huwa kull hamz mamdud wa huwa hala khasah min at-tabi'i wa yumad biqdar harakatain. Ini sama dengan mad tabi'i. Dan ini untuk riwayat Hafs an Asim. Kalau riwayat lain, mad badal ada yang memanjangkan lebih dari dua harakat. Contoh mad badal dan penjelasannya, mad badal ini bertemuan dua hamzah. Jadi kita ganti huruf atau badal huruf yang kedua atau hamzah yang kedua menjadi huruf mad sesuai dengan baris hamzah yang pertama. Sekiranya hamzah pertama baris atas, harus kita tukar hamzah yang kedua alif. Kalau baris depan, tukar waw. Kalau baris bawah, tukar ya. Ini contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran. Mad badal tak semestinya di awal perkataan, ada yang di tengah, di awal dan di ujung. Jadi contoh, amanu utu imana al-Quran yura. Ini mad lain. Baru mad badal. Yura'un al-khati'in ra'a waja'u. Itu yang badal. Abai. Jadi perkataan-perkataan ini ada asal perkataan, tetapi tidak ada yang tulis seperti asal. Semua sudah tukar menjadi huruf mad. Jadi kita tak perlu tukar, tapi penjelasan saya ini, yang saya jelaskan tadi, asal perkataan seperti itu, tetapi dalam Al-Quran tidak tulis seperti asal perkataan, ditulis yang sudah sesuai dengan cara bacaan. Jadi harus kita baca saja, kita tak perlu tukar apa-apa. Yang ketiga, mad iwad. Mad iwad itu ganti. Apabila kita berhenti dalam bacaan atau di satu perkataan yang ada dua baris atas atau fathatain, tanwin fathatain, bila kita berhenti saja harus kita baca mad dua harakat, itu mad iwad. Jadi kita akan baca dua harakat. Alima. Kalau kita lanjut aliman halima atau aliman hakima, apa-apa saja yang contoh. Jadi harus kita baca. Kalau kita lanjut tanwin biasa, kalau kita berhenti harus kita ganti menjadi mad iwad dua harakat untuk baris atas saja. Ahada ma'a du'a. Jadi dalam Al-Quran ada perkataan yang kita akan jumpa alif itu di belakang, seperti dua contoh yang pertama. Dan ada contoh yang tidak akan ada. Sebab itu harus kita memastikan kita baca yang benar. Kenapa dua perkataan yang kedua tidak ada alif setelahnya? Sebab sebelum alif, sebelum hamzah ada alif juga. Jadi dari segi bahasa Arab tidak boleh ada hamzah di tengah-tengah dua alif. Sebab itu tidak tulis di belakang walaupun kita sebut dan baca. Ini penjelasan saja kalau tulisan seperti yang sebelah kanan. Okey, ini mad iwad dan ada beberapa perkataan pengecualian yang kita tidak akan baca iwad di sini sebab ada ta. Jadi kita akan sebut wa syajarah, bukan wa syajarata. Jannah, bukan jannata. Ini pengecualian dari kaedah
kita tidak akan baca dengan iwad. Ini yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi dalam tulisan tidak boleh ada dua alif. Insya'a mad al-iwad wa laysa mad al-badal lianna alifahu 'aridah bisabab waqf. Ini mad badal, mad iwad bukan badal. Al-mad al-jaiz. Jadi kita sudah habis bahagian yang pertama, mad yang tabi'i dan yang sama dengan tabi'i. Sekarang kita akan masuk ke mad yang far'i atau yang bukan tabi'i. Yang pertama, al-maddil jaiz al-munfasil. Jadi, apabila ada huruf hamzah atau sukun setelah huruful mad, jadi ada kebenaran untuk kita baca lebih dari dua harakat. Al-maddil jaiz al-munfasil هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها. Jadi huruf mad datang setelah ni hamzah di awal perkataan yang selanjut atau yang setelah perkataan yang ada huruf mad. Jadi di sini kita akan baca bima unzila atau qalu amanna wa fi anfusikum. Ini adalah mad jaiz. Ikhwani wa akhwati fillah. Di sini saya perlu menjelaskan kepada semua beberapa perkara yang penting. Yang pertama ialah setiap mad atau jenis mad yang kita jumpa harus kita mengetahui beberapa perkara yang penting. Yang pertama ialah nama mad tersebut. Itu mad apa? Mad munfasil atau mad muttasil atau mad lazim atau mad arid atau mad silah, mad badal, mad tabi'i. Harus kita mengetahui nama mad tersebut. Dan yang kedua, harus kita mengetahui hukum mad itu apa. Hukumnya apa. Yang ketiga, harus juga kita mengetahui sebab mad itu apa. Sebab mad itu apa. Dan yang keempat, harus kita mengetahui berapakah qadar atau harakat mad itu kita baca. Berapa harakat kita akan baca. Jadi yang pertama nama, yang kedua sebab, yang ketiga hukum, yang keempat berapa harakat. Dan juga harus kita mengetahui juga setelah kita mengetahui empat perkara ini, kalau lebih bagus kita mengetahui kenapa namanya seperti itu, tapi ini lebih mendalami. Jadi di sini mad jaiz munfasil. Namanya mad munfasil. Hukumnya jaiz. Sebabnya hamzah. Qadarnya 2 atau 4, 5 harakat. Ini qadarnya. Kenapa mad ini namanya mad munfasil? Itu sebab apa kita panggil mad munfasil? Sebab huruful mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Sudah terpisah. Bukan gabung dalam satu perkataan. Kenapa mad ini mad jaiz? Kenapa hukumnya jaiz? Dan apa beza di antara jaiz dan lain-lain? Jadi jaiz liikhtilafil qurra fi maddihi wa qasrihi. Ada perbezaan di antara qari yang dan lain untuk baca berapa harakat. Itu sebab tu jaiz. Dalam perkataan seperti ini, ya ayyuha, ya uli, ha antum, ha ula, mad munfasil juga. Bukan mad muttasil. Walaupun perkataan itu bergabung seperti ini, tetapi hukumnya terpisah.
bermakna ha antum, dua perkataan tapi dia gabung dalam tulisan. Jadi kita baca bima ba'daha, dia mausulah bima ba'daha. Kutibat ya allati lin nida wa ha allati lit tanbih. Jadi asalnya ha, tapi dia tulis dalam cara gabungan, tapi dia masih terpisah. Sebab itu ini mad munfasil juga. Mad munfasil kita boleh baca 2 atau 4, 5 harakat. 2 min tariq at-tayyibah dan 4, 5 harakat min tariq asy-syatibiyah. Jadi kalau kita baca min tariq at-tayyibah, harus kita baca 2 saja selama kita baca semua. Jangan sekali 2, sekali 4. Harus kita satukan. Dan yang seterusnya min tariq asy-syatibiyah, kalau kita baca 4, 5, harus kita teruskan 4, 5 dalam bacaan kita semua. Jadi kita boleh baca atau bisa baca ya ayyuhalladzina amanu, atau ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, contoh yang kedua, ya ulil atau ya uli. Yang seterusnya ha antum, kita boleh baca atau bisa baca ha antum haula, atau ha antum haula. Jadi kita ada pilihan, kalau baca min tariq at-tayyibah terus 2, kalau min tariq asy-syatibiyah terus 4 sampai habis bacaan. Mad yang kelima, mad far'i, al-mad al-wajib al-muttasil. Namanya mad muttasil, sebabnya hamzah, hukumnya wajib, qadarnya 4, 5 harakat. Tidak boleh lebih dari tidak boleh kurang dari 4 harakat. Okey, kenapa mad ini namanya muttasil? Sebab hamzah sudah bergabung dengan alif dalam satu kalimah atau dalam satu perkataan. Itu sebab kita panggil mad muttasil. Kenapa mad ini hukumnya wajib? Sebab semua qari bersatu untuk membacanya 4, 5 harakat. Dan ada yang melebihi 4. Ada yang melebihi 4, tetapi tidak ada yang kurang dari 4. Jadi hukumnya wajib. Cara bacaannya waja'akumun nadhir su'al azab si'a bihim. Semuanya harus kita baca tidak kurang dari 4 harakat. Di sini ada perhatian sedikit kepada semua. Sekiranya kita memilih untuk baca mad muttasil 4 harakat. Sekiranya kita baca mad muttasil 4 harakat, mad munfasil kita tidak boleh melebihi 4. Sekiranya kita baca mad muttasil 5 harakat, mad munfasil ada pilihan, kita mau baca 4 atau 5, tidak ada masalah. Jadi mad yang muttasil ini tidak boleh kurang atau tidak dibenarkan untuk kurang dari mad munfasil. Harus pastikan ini, perkara ini. Ada satu perkataan yang banyak orang keliru tentang perkataan itu, ha'umu. Perkataan ini mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Tidak sama seperti perkataan ya ayyuha atau ha'ula. Ini mad muttasil. Jadi kita akan baca seperti ini. Ha'umu qara'u kitabiyah. Kita akan baca 4, 5 harakat. Mad fi dhabt al-mushaf alamah ini. Kalau mad far'i ada tanda seperti yang ada ini,
dalam Al-Quran yang menandakan mad itu kita bisa menambah lebih dari 2 harakat. Jadi contoh-contoh yang kita lihat tadi, ada tanda itu sudah ada atas. Sebab ini mad far'i yang boleh kita nambah lebih dari 2 harakat. Kalau pergi ke mad tabi'i atau yang 2 saja seperti ini, tidak ada tanda mad. Atau qalu ya Musa, semua ini tidak ada. Sebab mad ini tidak dibenarkan untuk kita menambah lebih dari 2 harakat. Yang ada tanda saja boleh nambah. Mad as-silah. Iwasilatha al-dhamir lil-mufrad al-ghaib al-mudhakkar biwaw in kanat al-ha' madmumah. In mad silah, ada satu ha yang kita akan tambah waw setelahnya dan sekiranya barisnya dhammah, atau kita tambah ya setelahnya sekiranya itu kasrah. Jadi kita akan baca innahu ala raj'ihi laqadir. Jadi kita akan lihat tanda itu dalam Al-Quran. Jadi kita sudah tahu ini tanda waw atau ya silah. Ha dhamir lil mufrad al-ghaib. Ini penjelasan ha itu apa, dan harus berada ha itu di antara 2 huruf yang berbaris. Jadi sebelumnya harus ada baris, setelahnya pun ada baris. Dan ha itu tunggal ada baris juga, dhammah atau kasrah. Mad silah ada 2 bahagian atau 2 bagian. Yang pertama silah sughra, yang kedua silah kubra. Silah sughra sekiranya setelah ha silah ini tidak ada hamzah. Silah kubra sekiranya ada hamzah. Contoh yang ada di sini, maluhu wa ma kasab, maluhu wa ma kasab, wa ummihi wa abi. 2 saja sebab ini silah sughra. Ada juga yang panggil silah pendek. Kalau di Malaysia atau di Indonesia mungkin ada yang panggil silah qasirah, pendek. Jadi boleh juga, tidak ada masalah. Yang penting baca betul. Yang kedua silah kubra atau silah tawilah, panjang. Jadi ini penamaan saja. Jadi ini akan ada hamzah. Jadi kita baca ma lahu akhlada, ma lahu, panjang sebab ada hamzah. Dan contoh yang kedua, ila ta'amihi anna. Jadi kita akan baca silah kubra atau panjang lebih dari 2 bisa. Kalau silah sughra atau pendek tidak bisa lebih dari 2, harus 2 saja seperti mad tabi'i. Ini contoh yang saya sudah jelaskan tadi, dan ini contoh juga yang tadi, dia seperti mad munfasil. Kalau kita berhenti di tempat yang ada silah, jadi silah kita tak perlu sebut, hilang silah. Jadi kita akan baca maluh atau ila ta'amih. Silah sudah tidak ada. Jadi silah hanya ada kalau kita lanjut saja. Kalau kita berhenti, silah akan hilang. Ada beberapa perkataan mad silah dikecualikan atau pengecualian dari silah. Sebab syaratnya tidak cukup untuk menjadi silah. Contoh, fihi huda, sudah tidak ada 2 huruf yang berharakat sebelumnya dan setelahnya. Ya sudah tidak berbaris, jadi di sini tidak ada silah. Dan contoh yang kedua, ya'lamhu Allah, sama juga. Yang kedua, yang ketiga contoh, ismuhul masihu Isa bin Maryam, ismuhu. Jadi di sini tidak ada silah sebab lam sudah sukun. Perkataan yang bawah itu syaratnya tidak cukup juga sebab ha itu tunggal, sudah tidak berbaris. Harus berbaris atas atau baris depan atau baris bawah. Arjih wa akhah
فألقه إليهم. Ini semua ha yang sukun, jadi tidak ada silah. Ada beberapa perkataan yang pengecualian walaupun tidak cukup syarat untuk kita baca silah, tetapi kita baca juga, khusus untuk riwayat Hafs an Asim. Yang pertama ialah wa yakhlud fihi muhana, surah Al-Furqan ayat 69. Wa yakhlud fihi muhana. Walaupun sebelum ha itu ada sukun, tetapi kita tetap baca silah juga. Contoh yang kedua atau pengecualian yang kedua ialah berkataan dia cukup syarat untuk silah tapi kita tidak baca silah. Jadi sudah ada dua baris sebelumnya dan dia sendiri atau tunggal berbaris, tetapi kita tidak baca silah juga. Contoh yardahu lakum, ini pengecualian. Kenapa tidak baca silah di sini dan kenapa baca silah di sini? Yang ini datang kepada kita dengan riwayah seperti itu. Jadi harus kita ikut juga bacaan yang sama. Dan ada di sini perkataan-perkataan yang sama dengan ha silah. Walaupun tidak muamalat ha dhamir, bukan ha dhamir, tetapi kita baca silah juga. Hadhihi bida'atuna, hadhihi ummatukum, hadhihi syajarah. Sebab ini tak ada sukun selepasnya, jadi pengecualian juga tidak cukup syarat. Walaupun ini bukan hak dhamir, tetapi tetap ikut syarat juga, harus sebelumnya dan setelahnya ada baris. Kalau tidak ada, kita tidak baca silah juga. Seperti hadhihi syajarah. Ini hak-hak yang bukan hak dhamir, jadi tidak ada silah juga. Contoh yatasannah iqtadih kitabiyah hisabiyah, tidak ada silah. Maliyah sultaniyah mahiyah, semua ini tidak ada silah. Min asl kalimah wa laysat hak dhamir, ini asal perkataan bukan hak dhamir. Jadi hak dhamir ini kembali kepada satu orang, tapi ini memang asal perkataan hak dia seperti ini, tidak ada silah juga. Ini harus kita mendalami nahwu sarf. Kalau mau tahu penjelasannya yang lebih detail, harus belajar ini hak apa, hak ta'nits, hak dhamir, hak kinayah dan lain-lain. Jadi wajhi abi fa'alqih. Okey. Yang seterusnya fawakihu katsirah, tidak ada silah juga. Lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Okey. Tanda silah seperti ini ada waw kalau ha dhamir itu berbaris depan, atau ya seperti tanda ini kalau ha itu berbaris bawah. Dan ini contoh yang lebih besar untuk menjelaskan. Okey, sudah habis mad as-silah, dan penjelasan mad silah itu sangat panjang. Jadi harus kita, kalau kita tidak yakin, tidak pasti, lihat dalam Al-Quran. Kalau ada tanda mad silah ini, kita harus baca. Kalau tidak ada, tak perlu baca. Jadi tidak ada tulisan satu tempat yang harus silah tapi tak tulis waw atau ya. Jadi kita harus cari tanda itu untuk kita mengetahui. Kalau susah untuk menghafal penjelasan-penjelasan ini semua, jadi harus kita lihat sendiri. Kalau ada tanda silah seperti ini, kita baca waw seperti ini atau ya seperti ini, harus kita baca silah. Kalau tidak ada, jadi jangan baca silah. Mad yang ke-7 itu mad al-lazim. Al-mad al-lazim namanya mad lazim. Hukumnya al-luzum atau lazim.
Sebabnya sukun asli musyaddad. Sukun asli musyaddad. Qadarnya 6 harakat sahaja. Tidak boleh kurang dari 6 harakat. Kenapa mad ini hukumnya lazim? Sebab semua qari, semua riwayah dari Rasulullah bersatu untuk membacanya 6 harakat. Tidak ada sesiapa yang kurangkan dari 6 harakat. Sebab itu lazim. Jadi kita baca mad lazim ini, kenapa namanya lazim? Itu sebab apa namanya lazim? Sebab kita berhenti atau lanjut tidak ada beza. Harus kita baca. Sebab itu namanya lazim. Contoh mad lazim. Mad lazim ini ada penjelasan yang banyak. As-sakhah, ad-dallin, atuhajjunni fillah al-an. Sad, Nun, Hamim, Tasim, Mim. Jadi, mad lazim ini ada 4 jenis. Mad lazim kalimi muthaqal seperti as-sakha, ad-dhalin, atuhajuni. Dan mad lazim kalimi mukhaffaf seperti al-an. Apa beza di antara mad lazim kalimi muthaqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf? Mad lazim kalimi muthaqal, alif mad bertemu dengan huruf yang sukunnya jenis sukun asli musyaddad yang ada syaddah. Kalau mad lazim kalimi mukhaffaf, dia asalnya bertemuan huruful mad dengan huruf sukun dan sukunnya asli mukhaffaf, tidak ada tasydid. Dan ini tidak banyak dalam Al-Quran, mungkin satu perkataan ini saja yang ada mad lazim kalimi mukhaffaf. Bila pergi ke bawah, mad lazim harfi dalam huruf muqatta'ah. Jadi kita akan baca sad, ini mukhaffaf, harfi mukhaffaf, atau nun sebab dihabis dengan huruf sukun asli mukhaffaf. Hamim, mim mukhaffaf juga, dan tasim, mim. Ini adalah mad lazim harfi muthaqal. Mad lazim harfi muthaqal sebab ada setelah sim, di sini ada tasydid. Sebab itu musyaddad. Ini aqsam yang saya sudah jelaskan tadi. Okey. Dan ada juga yang mengatakan ada syabih bil muthaqal. Itu seperti kaf ya ain, ada ikhfa. Itu syabih bil muthaqal sebab tidak ada tasydid. Ada memasukkan, ada sembunyi ikhfa. Jadi harus kita faham ahkam nun sakinah. Kalau tidak faham ahkam nun sakinah wa tanwin, susah, dan ahkam mim sakinah. Jadi susah untuk kita faham perkara ini. Okey, ini mad lazim kalimi muthaqal dan mukhaffaf. Ini contoh yang kita sudah baca tadi. Semua 6 harakat. Al-huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ada 14 huruf dalam Al-Quran yang akan datang di awal 29 surah dalam Al-Quran. Dan kenapa huruf muqatta'ah itu kita baca satu persatu? Jadi yang pertama, kita beriman kepada Allah. Ini kalam Allah. Kita tidak boleh tanya lebih banyak atau tanya tentang yang apa yang Allah tidak menjelaskan kepada kita pada saat ini. Dan yang kedua,
harus kita ikut bacaan Rasulullah SAW. Jadi kita tidak boleh tanya kenapa huruf itu kita baca satu-satu, kenapa dia macam tu. Ini semua keputusan Allah. Mungkin ada ilmu yang akan datang dan ada ulama yang mengatakan huruf ini ada kaitan dengan rahsia Al-Quran. Sebab apa? Banyak huruf ini yang kita baca setelah ni ada ayat berkaitan dengan Al-Quran. Contoh seperti Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Jadi ada berkaitan dengan Quran. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi ini semua atau kebanyakan awal surah ini berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi ada yang mengatakan banyak rahsia dalam Al-Quran terikat dengan huruf itu. Jadi rahsia-rahsia itu bukan Allah tidak akan tunjuk kita, tetapi Allah tunjuk di masa yang sesuai. Sebab itu Allah berfirman, وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. Allah mau membuktikan Al-Quran ini kalam Allah. Jadi tidak semuanya yang ada dalam Al-Quran Allah akan memberitahu kepada kita sekaligus semua. Allah akan keluarkan ilmu-ilmu dalam Al-Quran di masa yang Allah tentukan. Jadi di sini bila ulama kumpulkan huruf itu 14 huruf yang ada dalam 29 surah, ulama kumpulkan terjadi satu perkataan nassun hakimun qat'an lahu sir, atau ada juga yang kumpulkan nas hakim qati' lahu sir. Jadi ini kumpulan atau setelah gabungan huruf tersebut. Nas hakim, yakni nas dari Allah Subhanahu wa taala yang bijaksana. Qat'an, ada keputusan dari Allah yang ada dalam nas-nas ini ada rahsia. Ini semua huruf muqatta'. Ada yang berulang di dua surah seperti Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah As-Sajdah dan lain-lain. Jadi ada yang berulang, ada yang satu kali saja. Cara membacanya, kita akan baca satu persatu. Jadi saya akan baca sekali ini dan penjelasan saya akan jelaskan kemudian. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Sad. Alif Lam Ra. Alif Lam Mim Ra. Kaf Ha Ya Ain Sad. Taha Tasin Mim Tasin Yasin Sad. Hamim Hamim Ain Sin Qaf Qaf Nun. Jadi huruf ini kita baca seperti ini. Akan ada di antara satu huruf dan lain ada hukum-hukum yang perlu kita menjelaskan. Tadi saya baca Alif Lam. Alif tidak ada mad. Alif saja kita sebut. Alif-alif semua tidak ada mad. Lam dan ada lam yang merah semua ini kita baca
6 harakat. Yang warna purple atau warna biru itu kita baca 2 harakat sahaja. Dan ada ain wa ainu dhu wajhaini wa tulu akhas. Ain kita boleh baca 4 atau 6 dan lebih afdal kita baca 6 harakat. Lebih afdal kita baca 6. Jadi huruf muqatta' ini ada 2 bahagian. Yang pertama, huruf yang kita baca 2 saja, harakatain, ha, ya, ta, ha, ra, hayyun, tahur. Dan ada yang kita baca 6 harakat. Sin, nun, qaf, naqusa asalukum atau sanaqussu lakum. Sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim. Ain itu ada 2 wajah. Lebih afdal kita baca 6 harakat. Ini contoh-contoh yang saya sudah baca tadi. Ini penjelasannya. Maknanya kalau kita mau latihan untuk baca huruf tersebut, kita tulis seperti yang ada ini. Alif, lam, mim dan langsung kita baca. Kaf, ha, ya. Ha, ya atau huruf ini yang ada hamzah kita tidak tulis dan tidak sebut hamzah. Hanya sebut 2 huruf saja. Ha, ya, ayu. Dan kalau ada nun bertemu dengan sad, kita melaksanakan semua hukum-hukum yang ada. Alif, lam dan seumpamanya. Semua ini contoh yang saya sudah baca tadi dan ini jadual untuk ringkasan atau kesimpulan. Alif tidak ada mad. Hayyun tahur 2, sanaqussu lakum 6 dan yang seterusnya ain ada 2, 4 atau 6. Mungkin ada yang akan tanya, kenapa ain saja yang ada 2 wajah? Sebab ya-nya bukan ya mad, ini ya lin. Sebab itu dia berbeza dengan yang lain. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, sebab Rasulullah baca seperti itu, kita harus ikut saja. Ikut saja. Okey, al-madd al-'arid lis-sukun. Sudah habis mad lazim dan ini mad 'arid lis-sukun. Okey, jadi mad ini saya lupa untuk memberitahu kepada semua. Kalau ini mad tabi'i, ha, ya, ta, dia sama seperti mad tabi'i dan yang seterusnya ini sama dengan mad lazim. Jadi kita akan baca 6 semua, tapi ada lazim mukhaffaf, ada lazim muthaqqal dan ada lazim syabih bil muthaqqal. Okey, jadi harus kita bahas sekali lagi untuk kita memastikan apa yang kita sudah tahu. Yang ke-8, al-madd al-'arid lis-sukun. Madd al-'arid lis-sukun ini huruf mad yang datang di ujung perkataan sebelum huruf terakhir. Ada huruf mad datang sebelum huruf terakhir dan sukun huruf terakhir ini akan menjadi sukun asli atau sukun 'arid. Kebanyakan sukun 'arid. Sebab tu kita panggil mad 'arid lis-sukun. Jadi sebab mad ini namanya mad 'arid lis-sukun. Sebabnya huruf al-mad bertemu dengan huruf sukun. Hukumnya jaiz. Tapi tidak selalu jaiz. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang lazim kalau bertemu dengan mad lain. Tapi kalau mad 'arid lis-sukun yang mutlak, dia akan jadi hukumnya jaiz. Al-'arid fil hadr wa yatawassat wa qala ibtida' bi hal muqaddir. Okey, jadi ini mad 'arid lis-sukun. Al-bayan 2. Al-bayan atau 4. Al-bayan 6. Ta'lamun 2. Ta'lamun 4. Ta'lamun 6. Nasta'in atau 6 harakat. Ini mad 'arid lis-sukun. Banyak penjelasan tentang mad 'arid lis-sukun ini, tapi saya cukup untuk ringkas ini saja. Setelah ini mad lin. Mad lin itu mad yang huruf waw atau ya yang sebelumnya bukan baris sesuai dengan mad.
Jadi sebelumnya ada huruf yang berbaris atas. Quraisy, Naum, Al-Bait, Khauf. Dan mad ini kalau kita lanjut, kita akan baca satu harakat saja. Huruf lin ini kalau kita lanjut satu harakat. Kalau kita berhenti dan huruf ini sebelum huruf terakhir, jadi kita akan baca seperti mad arid sukun 2, 4 atau 6 harakat. Di sini kalau ada mad arid sukun bertemu dengan mad lin, jadi an yakun musawin atau aqal min al-arid. Jadi tidak boleh kita melebihi mad arid lisukun yang biasa. Jadi kita utamakan mad arid lisukun. Jadi mad ini tidak boleh lebih dari 2. Kalau mad arid lisukun kita baca 6, jadi ada pilihan untuk kita baca 6 juga. Okey. Jadi bila ada bertemuan dua mad yang sama-sama dalam satu kalimah, kita utamakan mad lazim. Kalau ada mad lazim, kita tidak kurang dari 6. Kalau ada mad wajib, kita tidak kurang dari mad wajib. Mad wajib yang paling kurang 4. Kalau ada mad jaiz, jadi ada pilihan seperti mad jaiz, hukumnya bagaimana. Okey. Mad lazim yang pertama, mad muttasil yang kedua, mad arid yang ketiga, mad munfasil, munfasil yang keempat, badal yang kelima. Itu yang mana lebih aqwa. Jadi kalau ada bertemuan mana-mana mad, harus kita utamakan yang lebih aqwa atau lebih kuat. Okey. Jadi ini penjelasan tentang ijtima' al-maddain. Ada banyak penjelasan lagi tentang mad, tapi saya ringkaskan seperti ini supaya insya-Allah bisa untuk kita belajar yang lain juga insya-Allah. Jadi sekarang insya-Allah kita akan belajar al-waqf wal-ibtida'. Okey, bagaimana Ustazah Al-Fadilah, Ustazah طيب يا شيخ ممكن أشار 10 دقائق يكفي يا شيخ وبعد ذلك تلقي قراءة غريبة. إذن 10 دقائق، بقي 10 دقائق فقط إن شاء الله يا شيخ للشرح. طيب، ما شعرت يعني بالوقت. طيب، آسف جدا على الإطالة لأن المد موضوع كبير. ساعة يعني المد أخذ ساعة. نعم إن شاء الله، لأن المادة كلهم مهمة جدا، لا بأس يا شيخ. طيب حاضر إن شاء الله خير. أنا اختصرت كثيرا والله، آسف جدا على الإطالة. طيب الوقف والابتداء. الوقف selepas kita sudah belajar semua, harus kita belajar al-waqf wal-ibtida' juga. Jadi al-waqf itu berhenti. Harus kita pilih tempat yang sesuai untuk berhenti dan harus kita mulai dari tempat yang sesuai juga. Dan kalau kita berhenti di tempat yang salah akan berubah makna. Jadi anwa' al-waqf ada ikhtiyari, ittirari, ikhtibari, intizari. Ikhtiyari itu pilihan dan ini yang kita akan belajar. Ittirari tidak ada pilihan. Itu kalau kita terpaksa berhenti di mana-mana. Ikhtibari untuk ujian kalau ada seorang guru yang menguji kita dalam bacaan. Mad al-ikhtiyari jaiz dan ghair jaiz. Ada yang dibenarkan atau jaiz dan ada yang tidak dibenarkan atau ghair jaiz. Al-jaiz ada 3, tam, wa kafi, wa hasan, wa ghairul jaiz ada qabih. Al-waqf tam. Waqf tam, waqf yang kita berhenti di satu tempat yang maksudnya sudah tamat dan tidak ada kaitan dengan yang sebelumnya dari segi nahw dan dari segi makna. Contoh, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di sini kita berhenti mad itu waqf tam. Ini waqf tam. Sudah tidak ada kaitan dengan yang setelahnya dan tidak ada kaitan tadi saya jelaskan salah.
tidak ada kaitan dengan yang setelahnya. Sudah tamat di situ dan ada kaitan dengan bainaha wa bain ma'na ta'alluq lafzi wala ma'nawi. Jadi boleh kita berhenti. Innal ladzina kafaru itu cerita yang lain. Al-waqf al-kafi, jadi kita berhenti di satu tempat yang masih ada kaitan dengan yang setelahnya tetapi dari segi makna. Jadi kita boleh berhenti dan kita lanjut yang seterusnya. La yu'minun khatamallah. Al-waqf al-hasan itu yang kita berhenti satu tempat dan ada kaitan dengan yang setelahnya dan maknawi dan lafzi, nahwu dan makna atau maksud. Kalau kita berhenti tidak akan memberi maksud yang sempurna, wala yubda bima ba'dah. Kalau kita berhenti di satu tempat yang seperti ini, harus kita ambil balik dari yang sebelumnya. Kalau waqf hasan, waqf kafi, boleh kita lanjut yang seterusnya. Dan ini boleh juga kita lanjut yang seterusnya. Tetapi hasan ini, waqf hasan, kita tak boleh lanjut. Harus kita ambil kembali. Contoh kalau kita baca Bismillah, tidak boleh Ar-Rahmanir-Rahim. Harus kita Bismillahirrahmanirrahim. Dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seumpamanya. Semuanya seperti ini. Jadi kita harus minta pertolongan dari guru kalau kita tidak tahu adakah di situ sudah tamat atau tidak, di mana kita mula, di mana kita berhenti. Al-waqful qabih. Kita berhenti di satu tempat dan ada kaitan dengan yang setelahnya, dan kalau kita berhenti di tempat itu akan memberi maksud yang tidak betul atau yang salah atau tidak cukup. Dan boleh berhenti ittirari saja, yang terpaksa. Contoh, Alhamdulillahi Rabb, berhenti tak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau ini yang aqbahul qabih. Kalau kita baca Inna Allah la yaghfir. Jadi memberi maksud yang tidak betul. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Yang seterusnya, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Jangan berhenti di situ sebab sudah memberi maksud yang tidak betul. Harus kita lanjut sampai wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Dan yang seterusnya, qabih juga yang tidak dibenarkan untuk berhenti. Wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu. Tidak boleh berhenti di situ. Harus fa akalahu adh-dhi'b. Ini semua jenis-jenis waqf. Tanda waqf akan ada dalam mushaf seperti ini. Ini mamnu' al-waqf, dilarang, mamnu' al-wasl, dilarang lanjut. Ini jangan berhenti. Ini dibenarkan jim ini dibenarkan untuk berhenti atau tidak. Ini qili, lebih afdal kita berhenti. Ini sili, lebih afdal kita lanjut. Dan ini berhenti salah satu. Jadi muttarran alla, ini ikhtiyari dan ittirari, semua kita harus ikut. Dan di sini ada ikhtibar atau akan uji fim kalau kita berhenti, atau bim, tapi yang ini kita tidak berhenti hanya untuk ujian saja. Tidak boleh kita berhenti. Wa yada' wa yamh yawma yada'. Jadi ini semua berhenti untuk ikhtibar. Dan kalau kita lanjut, harus kita baca dengan baris yang sempurna. Semua ini waqf yang ittirari yang kita harus. Di sini kita tidak boleh berhenti. Ya, harus kita ya ayyuha, ya Maryam dan selanjutnya. Okey, jadi rasanya sudah cukup untuk waqf. Dekat sekarang kita akan pergi ke
kalimat atau qiraah al-gharibah. Okey, ya Ustazah, bagaimana? Boleh mulai sekarang qiraah gharibah? Tayyib ya Syekh. Okey, saya akan jelaskan sedikit, nanti setelah ini baca. Nah, Okey, ada 4 minit lagi. Tashil al-hamzah. Ada beberapa perkataan yang ada bacaan yang berbeza sedikit. Hamzah, imalah, nabr, dan ada kalimat atau qiraah gharibah. At-tashil. Tashil, kita baca hamzah yang mudah atau yang ringan bainal hamzah wa harfil mad. Jadi satu huruf tidak jadi hamzah dan tidak jadi huruf mad, bertengahan. Contoh a'jami. Jadi tidak a dan tidak a'jami. A'jami. Ini huruf yang pertengahan. Tidak menjadi hamzah dan tidak menjadi alif. Okey, yang kedua al-imalah. Imalah maksudnya taqrib al-fathah min al-kasrah. Kalau baris atas kita mendekatkan dengan kasrah atau alif mendekatkan dengan ya. Jadi kalau ada huruf yang ada imalah, contoh في النطق بين الألف والياء الصحيحتين وتكون في رواية حفص كلمة واحدة مجريها. Jadi ini alif, kita tidak jadi ya dan tidak jadi alif. Jadi dia di antara alif dan ya. Atau fathah minal kasrah. Jadi huruf itu memang kasrah tapi kita dekatkan dengan baris atas. Jadi kita baca وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا. Re, bukan ri, bukan ra. Riha wa mursaha. Dan ini ada imalah kubra, ini imalah sughra, ini semua kita tidak belajar sebab ini ada kaitan dengan qiraah-qiraah yang lain. Majriha, tandanya akan ada seperti ini, yang gambar ini atau gambar yang ada di atas ini. Apa itu an-nabr? An-nabr, kalau kita berhenti huruf yang ada syaddah, kita akan berhenti dengan cara yang berbeda sedikit. Jadi kita akan berhenti al-hayy. An-nabr itu tekanan khas untuk huruf yang ada tasydid di ujungnya. Wabath, mustaqir, bukan mustaqir, mustaqir. Jadi ada tekanan al-hayy, bukan al-hayy, al-hayy. Wabath, wabath, macam tu. Okey. Kalau ada gunnah, harus kita berhenti dengan gunnah. Walakin jan fil yam. Selama 2 harakat. Ada kaedah namanya ma yuqaf alaihi, ma yusal bil gunnah yuqaf alaihi bil gunnah. Al-waqf ala al-mushaddad. Jadi ini tidak ada nabr tapi ada qalqalah kubra. Wa tab al-haqq. Tidak sama seperti yang sebelumnya. Al-waw wal ya' mushaddadatain. Al-quwwah, al-quwwah. Harus kita tekan waw yang ada tasydid. Tidak boleh baca al-quwwah. Al-quwwah, qawamin, syarqiyah, sayyarah. Jadi ini ada tekanan yang khusus. Dabbah, al-haqqah, waladdallin. Okey, jadi ini nabr semua dan contoh-contoh an-nabr. Ada yang lain juga. Semuanya harus kita pastikan tekanan yang sesuai dan harus kita pastikan baca dengan cara yang betul. Ada perkataan dalam Al-Quran yang akan ada pilihan. Contoh wa yabsuta. Di sini ada boleh kita baca dengan sad atau sin, tetapi lebih afdal sin. Jadi kalau kita lihat sin ada di atas bermakna sin lebih afdal. Hukm alif lam mim Allah, ada fathah di sini. Jadi harus kita baca ta'manna dan lain-lain.
Jadi ini boleh baca dengan sad atau sin dan lebih afdal kita ikut yang mana ada di atas. Al-musaytirun lebih afdal sad. Al-musaytir sad saja. Alif lam mim Allah. Jadi kalau kita lanjut di sini, kita harus harfain sakinain, kita harus bariskan mim yang pertama dengan baris atas. Al-lam al-ula min lafz ada sukun. Jadi iltiqa sakinin nuharik al-mim al-fath fatusbih alif lam mim Allah. Jadi ada dua cara untuk kita baca alif lam mim. Yang pertama 6 harakat. Jadi kita akan baca alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini cara yang pertama. Dan yang kedua, kita akan baca dengan 2 harakat saja. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi 2 pilihan untuk kita baca, boleh baca yang mana-mana. Perkataan ta'manna. Ta'manna ada ishmam dan ada raum. Ada ishmam atau raum. Asal perkataan ini ta'manuna wa hiya fi'lun mudhari' marfu'. Istaqala tawali 3 ahruf gunnah. Jadi akan ada 3 huruf gunnah. Ta'manuna. Jadi harus ada penyelesaian masalah itu. Jadi kita akan ibqa' dhammat an-nun wa khafd sawtaha qalilan ma'a sur'ah. Itu ar-raum atau al-ishmam. Jadi kita akan baca bagaimana untuk raum. Ta'manuna ala Yusuf. Ta'manuna ala separuh atau sebahagian daripada baris dhammah. Yang kedua, ishmam. Ishmam itu menunjukkan cara kita membaca dhammah. Jadi kita akan baca Ta'manna ala Yusuf. Kalau ishmam ada 2 cara. Ada yang sekaligus kita monyong dan ada juga yang kita gunnah dulu, setelah mulai gunnah langsung kita monyong. Jadi akan jadi seperti ini. Ta'manna atau ta'manna ala Yusuf. Okey. Ada satu lagi perkataan fama atan. Jadi kalau kita berhenti ini ada dengan ya ataupun kita hazaf ya. Fama atan atau fama atani. Dua-dua kita bisa untuk baca. Jadi ada 2 wajah. Jadi alhamdulillah ini saja yang saya mau jelaskan hari ini. Saya mohon maaf kalau terlalu panjang, dan insyaAllah saya serah kepada Ustazah Ulfa kembali. Tafadhali Ustazah Ulfa. Masya Allah, ra'i' jiddan asyarah ya Syekh. Alhamdulillah. Wa jazakumullah khairan ya Syekh. Bi'anna kulla madda sya'urtu muhimma jiddan walakin wa bidzalika la aqta al-waqt. Alhamdulillah. Ya Syekh. Asif jiddan ala al-itala. La. Naam ya Syekh. Tidak apa, kita ambil soalan. Tapi yang panjang-panjang saya mohon maaf, yang pendek-pendek saja. Taib ya Syekh. Mungkin ada pertanyaan yang sama seperti itu ya Syekh. Saya bacakan ya Syekh. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah mau tanya tentang cara membaca ayat gharib tashil pada surah Fusilat. Tadi sudah ya Ustazah ya? Ada sesi talaki Fatihah tidak dengan Syekh? Sudah di daurah awal Ustazah bersama Syekh. Ustazah mau nanya satu lagi masih.
Assalamualaikum. Membaca saktah pada riwayat Imam Hafiz ada 4. Bagaimana jika salah satu dari saktahnya tidak dibaca? Apa hukumnya? Maksudnya boleh atau tidak ya Syekh? Ya, hukum sakta itu wajibah. Jadi kalau ikut riwayat Hafs an Asim min tariq Syatibiyah, wajib untuk kita baca. Jadi sekiranya kita tidak ikut, maknanya kita tidak buat yang wajib. Kalau sengaja, haram. Kalau tidak sengaja, tidak tahu, jadi harus belajar dan mengetahui bagaimana cara saktah. Tetapi kalau talaqi musyafahah, memang harus, kalau ada orang yang sudah talaqi, harus melaksanakan saktah-saktah, sebab ini cara bacaan Rasulullah yang sampai dengan riwayat tersebut. Jadi harus kita ikut saja, tidak boleh tinggal. Baik ya Syekh. Dengung pada ikhfa, idgham, bilgunnah, dan iklab setara dengan berapa harokat ya Syekh? 2 harakat. 2 harokat saja. Khalas. Sudah ya Ustaz ya. Baik, Asatidz, mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya sudah melebihi. Mohon maaf kepada Syekh jika banyak kendala dan hal-hal yang kurang berkenan ya Syekh. Iya, enggak apa-apa. Nah, mungkin sebelum kita tutup boleh dipimpin doa ya Syekh. Iya, boleh insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Naam, qabla ba'daha jazakumullah khairan katsiran ya Syekh. Mungkin nusawwir awalan ya Syekh. Tafadhal insyaallah. Mohon yang tidak ada uzur kami persilakan untuk membuka video Ustaz. Baik. Sudah siap Ustaz? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Baik ya Syekh. Ya Syekh, mungkin kitab At-Tajwid Al-Musawwar apakah masih ada ya Syekh yang mungkin jika para insyaallah Ustadz yang dijelaskan Syekh tadi ada di dalam kitab ini terjemahan Melayu. Jadi apa-apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Syekh di sini sudah terangkum dengan bahasa Melayu dan bahasa Arabnya. Jika Ustadz berminat boleh japri saya agar bisa lebih mendalami karena tadi banyak hal
hal-hal yang mungkin lebih detail lagi bisa dibaca. Oke, insyaAllah. Syukran. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah di daurah-daurah yang akan datang. Nah, Saya mohon maaf kalau ada kekurangan apa-apa. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, asatidzah, sebelum kita tutup kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Asatidzah, mohon maaf atas kendala dan hal-hal yang kurang berkenan. Sama-sama saling memaafkan. Semoga kita dipertemukan kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.